Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Rumput Teki channel kan Honda Beat 2018. Kendala di remnya itu kurang pakem. Tidak dikeluhkan sama yang punya, tapi saya rasain tidak pakem. Ada beberapa hal yang bikin rem itu tidak pakem. Dengan berjalannya waktu tidak dirasakan, tapi hasilnya itu bisa dibuat lebih pakem lagi dengan cara diservis dengan cara yang sederhana. Biasanya rem tidak pakem itu dimulai dari laker yang mulai aus, itu bikin rem juga tidak pakem. Kemudian kampasnya memang tipis. Nah, ini dari motor sebelah kayak gini, hilang garisnya itu bikin remnya juga tidak pakem. Dan pula ini bukan ori. Karakter bukan ori itu pengaruhnya besar pada bagian cakram. Lihat ini kampasnya halus, jadi tidak ada garis-garisnya. Tapi kalau dari sini dia cembung. Jadi kausan cakramnya itu jadi cekung. Nah, ini efek dari kampas rem yang tidak ori. Itu dia di sini kerasa garisnya itu halus tapi nggak rata, kayak bergelombang-gelombang gitu. Naik turun. Berbeda lagi dengan yang orisinil seperti ini. Masih ori ya. Itu partikelnya itu keras sehingga mengenai bagian piringan sehingga piringannya itu baret. Akan tetapi ausnya piringan dia rata. Sedangkan untuk yang kasusnya yang tidak pakem ini halus tapi bergelombang karena ini dia pakai kampas rem juga biasa. Bongkar pasang itu mudah. Obeng plus obeng mes sama ini baut 8-nya ini sudah cukup karena ini dibenggang, ini sudah bisa ditarik. Kondisi kaliper yang seret tidak bisa bergeser dengan lancar di braketnya menyebabkan kampas itu tidak pakem. Jadi karena mudah dilepas, jadi perawatannya jadi sering kurang. Ini berat banget ya, ini trip locknya masih asli ini karena jarang dibuka ya. Kadang harus dipukul biar bisa lepas. Nah ini bagian atasnya mulai berkarat, bagian bawah juga ya, harus dibersihkan. Iya pasti bersihkan sampai bersih agar bisa berjalan dengan lancar. Dan diberi stempet tipis aja, jangan banyak-banyak. Kenapa harus tipis? Dikarenakan stempetnya ini bukan stempet asli untuk bagian rem. Ini bukan water base, jadi dikit aja. Kalau kebanyakan itu bisa melar karetnya yang bagian sini. Kalau ini melar jadi seret, dan pula spare part aslinya itu sulit. Biasanya dapatnya imitasi, jadi kurang lancar. Pastikan satu persatu sudah lancar. Keduanya dimasukkan. Setelah masuk, jangan lupa untuk ini dibuka anginnya. Nah, dikeluar anginnya lebih lancar. Sini juga sama, buka sedikit biar kaliper bisa geser kanan kiri. Pasang kembali. Triloknya jangan dibersihkan ya, itu memang biar nggak mudah dilepas. Dan ini masalah utama kombi brake-nya di sini. Dia sering ada kausan jadi remnya dalam, jadi kurang kerasa pakemnya. Ini harus dikurangi gerakannya biar enak. Dengan cara ini siapkan plat secukupnya aja, lebarnya 7 mili, ditekuk-tekuk. Tiga dulu, kemudian dicoba sini bisa masuk tapi juga tidak neken. Nah cukup 3 aja, kemudian ini tekuk seperti ini. Rem pistonnya masih ke dalam, jadi ketika direm dia masih nyeplos biar masuk dalam.
Jadi tekoannya itu dia nyantel di atas biar tidak jatuh. Ini sudah nggak ada main bebasnya, pergerakannya sudah akurat. Dan yang paling utama itu dilumasi, karena pergerakannya ini terganggu karena tidak ada pelumasan. Rem yang kuat biar pergerakannya membuat olinya turun. Dan pula di bagian ini kombi brake-nya ini juga perlu. Ini kalau garing seret itu pergerakannya juga bikin terhambat, bikin remnya tidak pakem. Dirasakan kalau ini sudah ada lancar. Kalau masih ada greg-gregnya berarti di dalamnya sini seal masternya sudah ada kebocoran. Itu bisa dibersihkan atau dilumasi, atau dengan cara trik sederhana ini. Gunakan tang long nose atau tang circlip untuk memutar seal masternya biar kerak-keraknya itu pada gogrok, sehingga gerakannya lebih lancar seperti ini. Putar-putar searah atau bolak-balik, tapi kalau bisa di semua sudutnya kena semua ya, biar bersih. Diusahakan seminimal mungkin melumasi bagian dalam sealnya, karena karet dengan grease atau oli itu bisa melar. Begitu pula dengan varionya ini juga perlu diganjel. Sudah seperti menjadi servis standar ya untuk ganjel ini, biar remnya itu lebih akurat. Jadi pengurangan pergerakannya banyak sehingga remnya lebih enak. Rem harus berfungsi dengan baik. Kadang digunakan dengan biasa itu tidak dirasakan kalau ada pengurangan. Ketika dibutuhkan dalam kondisi genting, itu kadang kita baru sadar remnya itu sudah mulai tidak pakem. Lakukan trik-trik yang saya lakukan tadi untuk menjamin remnya itu pakem dan bekerja dalam kondisi prima. Semoga bermanfaat. Terpetik channel, mantap.